bersama kiper lokal di sini. Di video kali ini kita akan mereview ya sepatu yang sudah Kimin gunakan. Emang di video kali ini ya Kimin nggak sempat buat video unboxingnya karena pertama sepatu ini datang Hamin satu sebelum Kimin tarkam futsal ya. Karena di desa Kimin lagi ada tarkam futsal. Jadi sepatu ini nggak sempat Kimin buat unboxing karena ya mengejar waktu buat Kimin break in dengan sepatunya, kemudian mengejar karena besoknya langsung tarkam dan juga Kimin ada kesibukan ya. Jadi kali ini kita akan mereview sepatu dari Mills, yaitu Mills versi futsal ya, yaitu Volta Pro Flynn, yang mana ini sepatunya rilisan tahun 2023 dan penampakannya seperti ini. Ini sudah Kimin gunakan dan belum Kimin cuci sepatunya ya. Kita bahas terlebih dahulu pada bagian box sepatu ini. Nah, ini untuk boxnya. Boxnya sendiri dia sama seperti sepatu-sepatu Mills sebelumnya ya, ataupun sepatu Mills pada umumnya dengan menggunakan box navy seperti ini. Kemudian ada logo Mills di bagian tengah. Kemudian di bagian belakang sini ada sosial media dari Mills. Dan di bagian samping sini ada tag sizing dan lain-lainnya dari sepatunya ya. Dan untuk dalamnya dia standar aja seperti sepatu Mills pada umumnya ya. Langsung aja kita bahas sepatunya. Oke, inilah penampakan dari sepatu Mills Volta Pro Flynn ya. Ini merupakan sepatu futsal yang mengusung tema, menurut Kimin, tema sepatu ini adalah casual futsal ya, atau street futsal seperti itu. Karena dari segi desain, kita bahas dari segi desain dulu ya. Dari segi desainnya sepatu ini benar-benar cocok banget buat digunakan casual, dan warna yang tersedia itu dua warna ya, warna hitam navy kalau nggak salah dan putih abu-abu seperti ini. Dan yang Kimin gunakan yaitu warna putih abu-abu karena Kimin pribadi itu lebih menyukai sepatu berwarna putih ketimbang sepatu-sepatu yang agak gelap, terutama untuk turnamen kompetisi lah. Untuk kompetisi Kimin lebih suka sepatu yang berwarna putih ya. Untuk harga sendiri sepatu ini dibanderol kalau nggak salah, dibanderolnya di 429.000. Ini untuk harga retailnya. Tetapi kalau kalian cari di marketplace itu biasanya harganya jauh lebih murah ya. Kalau nggak salah Kimin lihat di marketplace itu harganya sekitar 300 ribuan, nggak sampai 400 ribuan lah kalau nggak salah itu ya. Kalian bisa cek aja ke marketplace dari Mills ataupun marketplace dari distributor ataupun reseller dari sepatu Mills sendiri ya. Oke, inilah untuk penampakan sepatunya seperti ini. Di bagian bagian depan, bagian samping seperti ini, bagian dalamnya seperti ini, kemudian bagian depan seperti ini, bagian atas seperti ini, bagian belakang, dan seperti ini outsole-nya. Sepatu ini benar-benar baru Kimin selesai gunakan, kemarin baru selesai kompetisinya, dan kiper lokal itu mungkin kalian bisa lihat videonya ya, video beberapa pertandingan kiper lokal itu sudah Kimin gunakan sepatu ini. Yang bisa Kimin sampaikan lah ke teman-teman hasil Kimin playtest. Kita bahas dulu material dari sepatu ini ya. Oke, dari segi material sepatu ini, materialnya keseluruhan hampir semuanya menggunakan sintetis ya. Jadi bukan nggak ada yang material kulit. Jadi hampir keseluruhannya materialnya sintetis. Kemudian dikombinasikan dengan material mesh di bagian beberapa bagian ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada beberapa bagian yang menggunakan mesh, dan sini bagian sintetis ya. Kemudian ini sintetisnya. Nah, untuk lidahnya dia juga menggunakan mesh. Kemudian tumitnya untuk innernya dia menggunakan mesh seperti itu ya, sejenis kain mesh seperti itulah untuk bagian innernya. Kemudian itu untuk bagian upper ya. Dari segi uppernya dia sintetis tapi tidak polos. Untuk uppernya dia masih bertekstur, masih ada bentuknya dan terdapat lubang-lubang untuk sirkulasi udara. Oke, kita bahas untuk uppernya terlebih dahulu. Di sini uppernya dia menggunakan sintetis, tetapi tekstur sintetisnya ini seperti sintetis semi sweat lah. Kimin lupa nama materialnya apa ya, tapi dia tidak halus. Di sini dia kasar seperti itu, masih terasa tekstur dari bagian uppernya. Kemudian uppernya juga cenderung fleksibel dan lembut ya. Uppernya ini cenderung fleksibel dan lembut. Kemudian di bagian belakangnya dia sintetis biasa seperti itu ya. Untuk bagian setengahnya sini ada sintetis biasa. Kemudian di bagian meshnya ini benar-benar adem banget dan nyaman banget. Dan untuk bagian logo, dia logonya menggunakan TPR. Jadi logonya ini menggunakan TPR rubber, jadi dia timbul ya. Kemudian di bagian lacingnya dia terdapat tulisan Volta Pro. Dan untuk sistem penaliannya sentral aja ataupun tradisional lah di tengah. Dan untuk lidahnya dia menggunakan material mesh. Dan yang unik di sini adalah di bagian lidahnya dia bisa seperti ini, ada bagian yang bagian yang manjang seperti inilah, kain materialnya kayak kalau nggak salah ini kain biasa, kain gitu ya.
kemudian bagian belakangnya dia mesh dan ada velcro-nya di sini. Nah, jadi saat kalian mengikat sepatu, tali sepatunya bisa kalian sembunyikan di bagian belakangnya. Sistemnya seperti lidah-lidah sepatu bola zaman dulu lah, predator-predator zaman dulu yang mana tali sepatunya bisa kita sembunyikan sehingga tali sepatunya jadi nggak mudah lepas. Tapi kalau Kimin pribadi saat menggunakan sepatu ini jujur tidak Kimin sembunyikan tali sepatunya, jadi Kimin ikat di bagian samping, kemudian Kimin selipkan karena kalau Kimin tali di bagian sini, kemudian Kimin tutup, rasanya sepatu ini terlalu bulky ataupun terlalu gemuk. Nah, jika sepatu ini kita gunakan buat casualan ataupun buat streetwear ya atau casual streetwear, nah itu bisa kalian padu padankan, tali sepatunya bisa kalian sembunyikan. Tapi kalau Kimin pribadi lebih suka langsung aja diikatkan ya. Nah, selain itu fungsi dari kain ini adalah sebagai lacing hole untuk tali sepatunya. Jadi lidahnya benar-benar lidah ini nggak bisa goyang-goyang karena lacing hole-nya banyak banget dan lidahnya jadi benar-benar terikat ataupun posisinya nggak bakal bergeser saat kalian menggunakan sepatu ini. Itu. Kemudian untuk midsole-nya sendiri, ini midsole-nya masih sama seperti midsole Mills sebelumnya ya menurut Kimin. Dari segi keempukannya cukup empuk, yang mana teknologi midsole-nya di sini kalau nggak salah Optifoam ya nama teknologinya. Ya, ini Optifoam untuk teknologi midsole-nya. Kemudian outsole-nya dia masih menggunakan TPR ya, HDTR untuk outsole-nya. Jadi seperti ini bentuk outsole-nya ya. Dengan ujung yang cukup unik. Ini adalah salah satu menurut Kimin sepatu sepatu futsal Mills itu memiliki keunikan lah untuk yang model outsole seperti ini karena di bagian ujungnya itu dia ukuran rubber yang naik ke atas itu ukuran cukup kecil dan pas banget untuk posisi concong, dan ini bagian depannya benar-benar keras lah. Jadi enak banget buat tendangan concong. Oke. Dan untuk insole sendiri kita bahas insole-nya. Untuk insole-nya dia seperti ini, dia kalau nggak salah memory foam ya. Ini nggak begitu lupa nama materialnya, tapi ini seperti ini. Kalau di tulisan Mills ini light comfort ya. Jadi dia ringan dan empuk banget dan tebel untuk midsole-nya. Tapi di sini Kimin nggak pakai midsole karena Kimin kalau sepatu bola, sepatu futsal itu Kimin turun satu size dari size standar Kimin. Sehingga kalau Kimin menggunakan insole itu sepatunya bakal terasa kesempitan. Karena Kimin pribadi lebih menyukai sepatu yang nggak menggunakan insole lah karena lebih lebih erat aja di kaki gitu, itu yang Kimin rasain. Oke, itu kemudian untuk inner di bagian belakang busanya di sini paddingnya cukup lumayan empuk dan lumayan nyaman lah. Nyaman lah, bukan lagi lumayan, nyaman ini karena Kimin bener-bener gunakan sepatu ini buat tarkam full, nggak Kimin ganti dengan sepatu lainnya. Dari awal Kimin tarkam sampai akhirnya Kimin masuk di perebutan juara 3 itu Kimin menggunakan sepatu ini benar-benar enak banget. Dari segi uppernya enak, dari segi outsole-nya enak banget, nyaman banget. Mungkin kita sedikit Kimin menjelaskan bahwasanya sepatu ini secara grip, Kimin gunakannya kan di lapangan semen ya, secara gripnya ini sepatu ini walaupun di lapangan semen benar-benar memberikan grip yang enak untuk bagian outsole-nya. Selain itu dari segi outsole-nya di sini dia menggunakan rubber yang bukan soft compound ya, tapi rubbernya di sini masuknya ke dalam hard compound sehingga rubber sepatu Mills ini, futsal Mills ini jauh lebih awet dibanding sepatu-sepatu lain lah. Mungkin kalau kita bandingkan seperti Ortus itu kalau nggak salah menggunakan soft compound untuk rubbernya, sedangkan untuk Mills ini dia menggunakan hard compound sehingga jika digunakan di lapangan semen ataupun lapangan aspal seperti itu, ini jauh lebih awet dan jauh lebih kuat ya ketimbang sepatunya si Ortus. Karena emang dari segi desain sepatu ini emang diperuntukkan buat street futsal ya, karena street futsal itu kan jarang mainnya di lapangan-lapangan indoor. Jadi ya sepatu ini cocok lah buat dengan tema yang diberikan dan material yang digunakan itu benar-benar cocok banget jika kita gunakan sebagai sepatu futsal street futsal lah. Dan juga kalau kita gunakan di interlock kayaknya ini bakal enak juga karena mungkin next kita akan bahas Kimin akan gunakan sepatu ini di interlock seperti apa, karena lapangan di tempat Kimin itu ada satu lapangan baru yang menggunakan interlock. Mungkin nanti kita akan coba, tapi ya untuk saat ini lapangan itu belum dibuka untuk umum. Jadi Kimin belum bisa mencobai sepatu ini di lapangan interlock ya. Tapi untuk lapangan semen menurut Kimin ini gripnya enak banget, sudah nyaman banget lah. Dari midsole-nya nggak keras, empuk, midsole-nya enak, nyaman buat bobot Kimin yang di 66 kg itu enak banget. Nggak kerasa tumit sakit ataupun lutut sakit, itu aman banget. Kemudian buat passing, kontrol sepatu ini enak banget lah. Karena ya balik lagi walaupun sini outsole-nya
tipikalnya seperti nggak cocok buat kaki lebar ya, karena nggak begitu lebar, tapi sepatu ini bener-bener cocok buat kaki lebar. Kenapa? Karena upper-nya ini bener-bener fleksibel dan enak banget, sepatu ini. Kimin nggak bisa bilang apa-apa, pokoknya sepatu ini menurut Kimin top banget lah. Hanya saja ada kekurangan dari sepatu ini menurut Kimin, dari segi Kimin pribadi ya, karena sepatu ini dia full sintetis. Jadi kalau buat posisi kiper, Kimin saranin pertama kalian gunakan Hansaplast ataupun tapping seperti itulah untuk melapisi bagian uppernya. Nah bagian sini sebenarnya ini sudah Kimin lapisi dengan Hansaplast seperti itu, tapi Kimin lepas. Nah kenapa Kimin lapisin? Karena kalau nggak dilapisin akan kejadian seperti ini. Ini bagian uppernya ada yang terkelupas, karena Kimin mainnya di lapangan semen, otomatis sepatu apapun itu bakal mudah terkelupas, karena kan semen tuh permukaannya dia nggak sehalus interlock ataupun vinil ya, ataupun keramik, jadi pasti bakal menggerus dari upper sepatunya. Tetapi kalau kalian pakai di interlock ini kemungkinan jauh lebih awet ya. Kemudian selain itu kekurangan dari sepatu ini menurut Kimin adalah dari kekuatan material sintetisnya. Ini Kimin gunakan nggak tahu berapa pertandingan ya, mungkin ada 7-8 pertandingan Kimin gunakan sepatu ini dengan intensitas yang tinggi, karena itu turnamen ya, turnamen futsal. Jadi lubang tali sepatunya dia mulai kayak melebar seperti itu ya. Nggak sobek sih sebenarnya, hanya melebar aja kayak material, mungkin material di les hole-nya ini butuh di double layer lagi. Mungkin itu saran buat Mills yang kalau mengupdate sepatunya seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk review kali ini kiper lokal tentang sepatu Mills Volta Pro Flynn. Ini menurut Kimin pribadi, buat kalian yang posisi kiper wajib banget kalian nyobain sepatu ini. Karena apa? Sepatu ini bener-bener cocok banget lah buat posisi kiper, terutama buat kalian yang bertipikal kaki lebar. Ini wajib banget kalian cobain karena bener-bener enak banget. Uppernya nggak, semakin menggunakan size 39 itu nggak terasa kesempitan, nggak juga terasa terlalu longgar, jadi enak banget dan nyaman banget buat sepatu ini. Oke, mungkin itu aja review kali ini dari kiper lokal tentang sepatu Mills Volta Pro Flynn ini. Buat kalian yang kiper, buat kiper-kiper futsal, kiper-kiper ya fun football futsal, kalian wajib nyobain sepatu ini. Oke, sekian review kali ini dari kiper lokal. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper lokal pamit, ciao.